Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian di rumah? Tetap semangat, semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap pada semester ini tetap belajar secara daring atau online karena kondisi yang belum memungkinkan untuk saling bertemu bertatap muka di madrasah. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai pada materi ini adalah pada materi pengetahuan menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sementara pada KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Alur dari pembelajaran kita materi pada hari ini adalah kita mulai dengan konsep bilangan berpangkat, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana notasi perpangkatan, kemudian kita akan menemukan sifat perkalian dari dua perpangkatan dengan basis yang sama, kemudian memangkatkan suatu perpangkatan. Yang kelima adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan, dan yang terakhir kita akan berlatih soal. Apa itu bilangan berpangkat? Perpangkatan didefinisikan sebagai perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, sehingga bentuk umumnya ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A dikalikan dengan, dan seterusnya dikalikan dengan A sebanyak N. N adalah bilangan bulat positif, dalam hal ini sebagai pangkatnya. Sebagai contoh, 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5 dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Dalam hal ini 5 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sementara 4 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, kita mempunyai negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 dipangkatkan 4. 1, 2, 3, 4. Bandingkan dengan yang kedua, negatif dalam kurung 5 kali 5 kali 5 kali 5. Bentuk perpangkatannya kalau kita tulis sama dengan negatif 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 4. Apa perbedaannya yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama, artinya adalah yang dipangkatkan 4 adalah negatif 5. Sementara yang kedua, yang dipangkatkan 4 adalah 5-nya saja, negatifnya di luar. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Lanjut contoh yang kedua. Kita mempunyai negatif 4 dipangkatkan 3. Jika dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang menjadi negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Negatif 3 dipangkatkan 3, artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 27. Negatif 3 dipangkatkan 4, artinya negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 sebanyak 4 kali sama dengan 81.
Pada contoh yang pertama hasilnya negatif, pada contoh yang kedua hasilnya positif, walaupun sama-sama bilangan negatif. Contoh yang ketiga, negatif 3 dipangkatkan 4. Perhatikan perbedaannya dengan bentuk pertama dan yang kedua. Artinya pada bentuk yang ketiga ini, yang dipangkatkan 4 adalah 3-nya saja. Negatifnya berada di luar. Jadi penulisannya adalah negatif dalam kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan negatif 81, sama dengan negatif 81. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan dengan basis 2. Basis atau bilangan pokok, kita akan merubah suatu bilangan menjadi bentuk bilangan berpangkat dengan basis 2. Contohnya adalah 16. Kalau kita tulis dalam perpangkatan dengan basis 2 menjadi 2 pangkat 4, karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang kedua 64 sama dengan 2 pangkat 6. Perkalian pada perpangkatan, bentuk yang pertama adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifatnya kalau ada A pangkat N dikalikan A pangkat N, basisnya atau bilangan pokoknya sama, maka sama dengan A pangkat M tambah N. Pangkatnya dijumlah, bukan dikalikan. 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 3 tambah 5, 7 pangkat 8. 10 pangkat 5 dikalikan 10 sama dengan 10 pangkat 5, 5 tambah pangkat yang ini 1. Kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1, 10 pangkat 6. Sekarang contoh yang ketiga dalam bentuk variabel, x pangkat 2 dikalikan x pangkat 4 dikalikan dengan x sama dengan x pangkat 2 tambah 4 ditambah 1 sama dengan x pangkat 7. Yang kedua adalah hasil pemangkatan dari bilangan berpangkat. Sifat umumnya adalah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Hasilnya adalah A pangkat M kali N. 7 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 7 pangkat 2 kali 3 sama dengan 7 pangkat 6. 10 pangkat 4 kemudian dipangkatkan 2 sama dengan 10 pangkat 4 kali 2 sama dengan 10 pangkat 8. Bentuk yang ketiga adalah hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Bentuk umumnya adalah A kali B dipangkatkan dengan M. Ini hasilnya sama dengan A-nya pangkat M dikalikan B pangkat M. 3 kali 5 pangkat 2, itu artinya sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kalau ada A pangkat 2 dikalikan B kemudian dipangkatkan 2, ini artinya sama dengan A pangkat 2 dipangkatkan 2, kemudian B-nya dipangkatkan 2. Pangkat dipangkatkan bentuk sebelumnya adalah dikalikan, sehingga sama dengan A pangkat 2 kali 2 4, B kali B pangkat 2 sama dengan A pangkat 4 B pangkat 2. Contoh yang lain, sederhanakan operasi aljabar berikut. Y pangkat 3 dikalikan 2Y pangkat 7 dikalikan 3Y dipangkatkan 2. Kita uraikan bentuk yang terakhir dulu. 3 pangkat 2 kali Y pangkat 2, 2 kali 3 pangkat 2 9 kali Y pangkat 3 tambah 7 tambah 2, 2 kali 9 sama dengan 18, Y pangkat 12. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut.
kita berbicara tentang persamaan pangkat. 2 pangkat X plus 1 sama dengan 32. Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan berikut? 2 pangkat X plus 1, 32-nya kita samakan. Bilangan pokoknya menjadi 2. 32 adalah 2 pangkat 5. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. X plus 1 sama dengan 5. X sama dengan 5 dikurangi 1. X sama dengan 4. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sabar, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.